فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Kalau kita membicarakan ilmu dalam Islam, maka kita membicarakan sesuatu yang tidak ada habisnya untuk dibahas. Sejarah mencatat kehidupan umat manusia sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW sangatlah jauh dari petunjuk ilahi. Norma-norma kebenaran dan akhlak mulia nyaris terkikis oleh kerasnya kehidupan. Karena itulah masa tersebut disebut masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan. Islam adalah agama yang syarat atau penuh dengan ilmu pengetahuan, karena sumber ilmu tersebut adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihi salam. Dengan ilmu inilah beliau SAW tunjukkan semua jalan kebaikan dan beliau peringatkan tentang jalan-jalan kebatilan. Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir dan sekaligus Rasul yang diutus kepada umat manusia dan jin. Maka ketika Rasulullah SAW wafat, beliau telah mengajarkan ilmu yang paling bermanfaat dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu yang sempurna, ilmu yang membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang cukup untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Setiap amalan yang kita kerjakan memiliki dasar ilmunya. Namun, bagaimana jika beramal tanpa ilmu? Di tengah masyarakat, sering kita temui amalan-amalan yang tidak didasari oleh ilmu seperti yang terjadi belakangan ini. Sekelompok jemaah haji dari Indonesia bernyanyi dan membacakan Pancasila ketika bersa'i, padahal amalan ini tidak ada tuntunnya dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, pada episode kali ini, kita akan mengangkat sebuah tema dari perkataan Imam Bukhari, berilmu sebelum berucap dan beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb yang memelihara seluruh alam dan mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita, Nabi panutan yang telah menebarkan dakwah tauhid ke tengah manusia, sehingga mengenalkan kepada mereka tentang hak-hak Rabb-Nya yang telah menciptakan mereka, serta menebarkan cahaya ilmu ke tengah umat, di mana mengangkat umat dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Sebagai seorang muslim, tentu setiap kali mendirikan sholat 5 waktu atau sholat-sholat yang lainnya, dia selalu meminta ditunjukkan siratal mustaqim, yaitu jalan lurus yang telah lama dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat, dan dijauhkan dari jalan orang-orang maghdubi alaihim, yaitu orang-orang yang engkau murkai, juga jalan orang-orang dhalin, yaitu orang-orang yang sesat. Dalam tafsiran, dua kelompok disebutkan bahwa orang-orang maghdubi alaihim yaitu Yahudi, sedangkan orang dhalin adalah Nasara. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, dan perbedaan antara dua jalan yaitu agar dijauhi jalan keduanya, karena jalan orang yang beriman adalah menggabungkan antara ilmu dan amal, sedangkan orang Yahudi kehilangan amal dan orang Nasara kehilangan ilmu. Oleh karenanya, orang Yahudi memperoleh kemurkaan dan Nasrani memperoleh kesesatan. Barang siapa yang mengetahui kemudian tidak mengamalkannya, layak mendapatkan kemurkaan. Berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Orang-orang Nasara ketika mempunyai maksud tertentu, tetapi mereka tidak memperoleh jalannya, karena mereka tidak masuk sesuai dengan pintunya, yaitu mengikuti kebenaran, maka jatuhlah mereka ke dalam kesesatan. Banyak orang yang menyangka bahwa banyak amal dan ibadah sudah mendapatkan jaminan untuk hari akhiratnya, sekurang-kurangnya merupakan tanda kebenaran dan bukti kesolehan. Begitulah sering kita dengar, dan itulah fenomena yang terjadi di kalangan kaum muslimin. Kalaulah kita mencoba untuk mengingat surat yang telah sering kita dengar ini, maka semua sangkaan dan dugaan kita selama ini akan bisa kita ubah untuk hari esoknya. Dapat dibayangkan, seseorang yang mempunyai amalan sebanyak pepasiran di pantai, akan tetapi setelah ditimbang, dia bagaikan debu yang berterbangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 23.
Bukan saja amalannya tidak dianggap sebagai amalan yang diterima, bahkan dialah penyebab masuknya ke dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari pembalasan? Banyak muka pada hari itu tunduk terhina, bekerja keras lagi kepayahan, memasuki api yang sangat panas yaitu neraka." Al-Quran Surah Al-Ghashiyah ayat 1 sampai ayat 4. Berkata Ibnu Abbas, khusyuk akan tetapi tidak bermanfaat amalannya. Diterangkan oleh Ibnu Katsir, yaitu dia telah beramal banyak dan berletih-letih, akan tetapi yang diperolehnya neraka yang apinya yang sangat panas. Oleh sebab itu, Imam Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam kitab Sahih beliau, bab berilmu sebelum berucap dan beramal. Ilmu adalah sesuatu yang mesti kita ketahui. Ilmu adalah sarana untuk menuntun kita kepada kebahagiaan hidup. Lebih-lebih yang kita maksud sekarang ini adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu syar'i sangat dibutuhkan bagi setiap muslim. Kenapa? Karena bagaimana ia bisa salat, bagaimana ia bisa berpuasa, bagaimana ia bisa berzakat, bagaimana ia melaksanakan aktivitas hidupnya ini dengan baik, tidak akan bisa terlaksana dengan baik kecuali dengan ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga kepada kita. Maka surga ini tidak akan mudah kita dapatkan melainkan dengan al-ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh satu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidak ada ilmu kita tentang kaifiyat as-salah, tentang bagaimana tata cara salat yang benar, tata cara salat yang diakui, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini tidak akan bisa kita ketahui melainkan dengan adanya ilmu kita bagaimana dengan kaifiyat salat. Apa yang kita baca, bagaimana gerakan-gerakan kita. Jangankan dalam urusan-urusan agama, dalam urusan dunia saja kalau kita tidak ada ilmu, maka jelas akan besar efeknya, akan besar bahayanya. Oleh karena itulah, seorang muslim dalam melakukan amaliyah, ibadah, mesti didasar dengan ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu ini? Qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Yang maksud dengan ilmu ini adalah perkataan Allah, perkataan Rasulnya, dan perkataan sahabat. Selain daripada itu, belum bisa dijadikan ilmu yang mutlak. Ilmu adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Perkataan Allah, perkataan Rasul, perkataan sahabat. Itulah ilmu tadi. Kenapa ilmu adalah qala Allah, firman Allah? Karena Al-Quran sumber utama daripada ilmu. Al-Quran sumber utama ilmu syar'i. Jelas. Ilmu kita tidak akan ada dasar yang kuat kalau tidak ada dasar dengan dalil yang sahih. Qala Allah wa qala Rasul. Yaitu hadis qala Rasul adalah sunnah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kala kita meramal, melaksanakan aktivitas ibadah kita, mesti ada dalil landasan kita dalam melakukan perbuatan tersebut. Kalau kita berzikir kepada Allah SWT, berzikir kita itu sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Rasulullah SAW. Wa qala sahabah, kata sahabat. Kenapa? Perkataan sahabat termasuk pada ilmu. Karena sahabat itu adalah orang yang berjuang dalam Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapat pujian di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dipuji oleh Allah. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, ya. Orang-orang yang
as-sabiqun, orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar, dan di kalangan orang-orang yang walladzina taba'uhum, orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Allah ridha dengan mereka. Ini menunjukkan bagaimana ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul ilmi. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting ilmu tadi. Di saat manusia sudah jauh daripada ilmu, bisa jadi suatu amalan, suatu ibadah yang tersebar tidak lagi di atas ilmu, tidak lagi di atas Al-Quran, tidak lagi di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak lagi di atas perkataan sahabat. Jadi ilmu sangat penting. Andai kata kita tidak ada ilmu, maka rusaklah negeri kita ini. Tidak ada ilmu yang akan menuntun kehidupan kita, yang akan menuntun ibadah kita, maka akan muncullah berbagai macam ibadah. Ini dampak yang terbesar. Apabila ibadah tidak dasar dengan ilmu, tidak didasar dengan dalil yang sahih, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih, maka akan muncullah pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari ajaran agama ini. Yang akhirnya bagaimana? Kemurnian Islam tidak terjaga lagi. Oleh karena itu penting ilmu tadi untuk ya menjadikan amal-amal kita itu sahih, benar. Ya, harus dengan ilmu. Mengamalkan agama bukan reka-reka, terka. Mengamalkan agama bukan perasaan. Mengamalkan agama ini ada dengan ilmu. Oleh karena itulah, di dalam berbagai hadis, kalau kita ingin salat, bagaimana tata cara salat kita sesuai dengan Rasulullah SAW, maka Nabi mengatakan, memberikan konsep, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mulai dari rukuknya, niat kita, bahwa kita melaksanakan salat lillahi ta'ala, niat, ruku, sujud, bacaan-bacaan, tumakninah, mesti dengan ilmu. Kacau negeri kita ini, kacau ibadah kita kalau tidak ada ilmu yang kita laksanakan. Nah, kita lihat zaman sekarang betapa banyak masyarakat kita, mereka beramal tidak lagi memperhatikan al-ilmu tadi. Nah, kita lihat dalam ibadah haji, apa kata Nabi? Khudu anni manasikakum. Khudu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik-manasik yang kamu laksanakan. Berarti apa? Berdasarkan ayat yang mulia ini, berdasarkan hadis yang mulia ini, perintah untuk mengambil manasik haji. Khudu anni, ambillah dariku manasik yang kamu laksanakan. Berarti apa? Kalau kita ingin melaksanakan manasik haji, manasik umrah, meski manasik yang kita laksanakan itu datang dari Rasulullah SAW, berdasarkan dalil, berdasarkan hadis. Kalau tidak kacau. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ayat yang menerangkan tentang keutamaan ilmu dan celaan terhadap orang yang beramal tanpa ilmu sangatlah banyak. Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, bagaikan orang yang melihat dengan si buta. Adakah orang yang mengetahui bahwasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu sama dengan orang yang buta? Al-Quran Surah Ar-Ra'd ayat 19. Bahkan tidak sekadar buta, akan tetapi juga tuli dan bisu. Di berbagai tempat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang bodoh, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 187. Dan kebanyakan mereka tidak berakal. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 103. Bahkan mereka disamakan dengan binatang dan lebih dungu daripada binatang. Sesungguhnya binatang atau makhluk yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang peka dan tuli yang tidak mengerti apa-apa. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 22. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa orang-orang bodoh lebih buruk daripada binatang dengan skala bentuk dan macamnya, dimulai dari keledai, anjing,
serangga, dan mereka lebih buruk dari binatang-binatang tersebut. Tidak ada yang lebih berbahaya terhadap agama para rasul dari mereka, bahkan merekalah musuh agama yang sebenarnya. Pemirsa, kata orang yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, beberapa hari belakangan ini kita menyaksikan melalui media sosial adanya tindakan agak aneh dan mungkin nyeleneh sekelompok jemaah umroh asal Indonesia di Masjidil Haram di Mekah. Pertama, ada yang membaca Pancasila saat melaksanakan ibadah sa'i. Kemudian muncul lagi rombongan lain yang mendendangkan lagu sebuah ormas saat melaksanakan ibadah sa'i. Ada pula kemudian sekelompok perempuan yang menyanyi bersama di pelataran halaman Masjidil Haram. Tindakan-tindakan aneh ini telah menuai kritikan dan kecaman dari banyak pihak di tanah air, termasuk juga komentar Dubes Arab Saudi di Jakarta yang menyayangkan hal tersebut terjadinya di saat beribadah di Masjidil Haram. Mungkin para pelaku tindakan tersebut menganggap sepele apa yang mereka perbuat, atau sekedar iseng, atau tidak ada negatifnya. Akan tetapi sebenarnya bisa berefek negatif yang jauh lebih besar. Tidak mustahil nanti akan muncul pula ormas lain yang menyanyikan lagu ormasnya di dalam Masjidil Haram. Lalu kemudian jemaah haji atau umroh negara lain juga akan mungkin terpancing pula melakukan hal yang serupa. Betapa gaduhnya Masjidil Haram bila setiap kelompok mengumandangkan syiar-syiar kelompoknya. Tentunya pemerintah Arab Saudi akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku aneh ini yang tidak ada sama sekali dalam tuntunan ibadah haji dan umrah. Bahkan dikhawatirkan akan merusak pahala ibadah mereka. Bahkan tidak mustahil, akibat dari perbuatan tersebut, jemaah-jemaah asal Indonesia akan mengalami kesulitan-kesulitan atau menjadi target pemantauan pihak-pihak keamanan Arab Saudi karena dikhawatirkan membawa hal-hal aneh dalam beribadah. Kenyamanan para jemaah yang tidak berbuat akan sedikit terusik. Yang aneh atau nyeleneh mungkin sedikit, tetapi yang menanggungnya orang banyak. Betapa besarnya tanggung jawab yang akan ditanggung oleh pelaku awal keanehan ini, baik terhadap Allah maupun terhadap ratusan ribu jemaah lain yang tidak ikut serta berbuat. Baru-baru ini kita lihat di media sosial, ya, adanya sekelompok jemaah haji, jemaah umroh yang membaca bacaan yang tidak ada syariatnya ketika mereka sa'i. Bacaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Bacaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah umrah. Ini akibatnya ketika tidak ada ilmu tadi. Tidak ada dasar kita dalam melaksanakan amaliyah. Sehingga sebagian kaum muslimin melaksanakan ibadah sesuai dengan kehendaknya. Nah, baru-baru ini kita lihat ada orang di sekelompok jamaah umrah melaksanakan ibadah sa'i dengan baca-bacaan yang tidak ada kaitannya dengan ibadah umrah tadi. Ya, seperti menyanyikan lagu kebangsaan, seperti ya melepaskan kata-kata Pancasila dan menyanyikannya. Nah, kalau kita lihat dan kita cocokkan dengan sunnah Rasulullah SAW yang diajarkannya, Nabi mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah oleh kalian dariku manasik yang kamu laksanakan. Ambillah oleh kalian dariku. Maksudnya dari Nabi Muhammad. Manasikakum, manasik yang kamu laksanakan. Maka membaca Pancasila, baca-bacaan yang tidak ada kaitan dengan ibadah umrah, jelas ini terlarang. Terlarang. Kenapa? Nabi mengajarkan khudhu anni manasikakum, ambillah oleh kalian manasik-manasik yang kalian laksanakan. Mulai dari ihram di miqat. Ya. Kita dasar dengan ilmu. Di mana kita berniat ibadah umrah. Ada ketika kita sudah di miqat tadi. Manasik haji yang kamu laksanakan diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum. Adakah Rasulullah SAW membaca ya bacaan yang terkenal pada waktu itu di negeri Arab dengan bahasa Arabnya? Tidak ada. Apakah ada sahabat melakukannya? Tidak ada. Berarti apa? Pekerjaan orang yang mengatakan ya, yang membaca lafaz-lafaz
yang tidak ada kaitan dengan lapas ibadah umrah atau ibadah haji, jelas ini adalah suatu bentuk penyimpangan. Bentuk penyimpangan yang mesti diluruskan. Dan meluruskan ini tugas para ulama. Kan innamal ulama warathatul anbiya. Sungguhnya ulama itu pewaris Nabi, lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Mereka para ulama tadi tidak mewariskan dinar dan tidak pula mewariskan dirham. Itu sangat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ibadah haji, ibadah umrah itu bukan budaya. Akan tetapi adalah ibadah itu sudah diatur dalam agama kita. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah mutabiqatan lima ja'a bih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ibadah itu sesuai dengan yang didatangkan Rasulullah SAW, yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka di sini ya jelaslah apa yang dilakukan oleh kaum muslimin, ya, bahwa membaca bacaan tertentu yang tidak ada kaitannya dengan ilmu, ya, dalam ibadah umrah ini jelas adalah bentuk ibadah yang terlarang, yang tidak ada dasar dan tidak ada sunnahnya dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, siapa yang melakukan perbuatan ini, di mana dia berusaha untuk mempromosikannya, maka jelas ini adalah hal yang terlarang dan bisa merusak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, agama ini insya Allah Taala akan terjaga ketika ilmu dijaga. Islam akan terjaga ketika ilmu dijaga. Al-Quran juga demikian, akan terjaga ketika ilmu dijaga. Oleh karena itu, kaum muslimin yang mulia Allah, kita mengajak, mari kita hadir di pengajian untuk ilmu. Mari kita baca buku-buku para ulama. Mari kita baca pula, tonton tayang-tayang televisi yang intinya adalah itu semuanya ilmu. Jangan kita kosongkan diri kita daripada talabul ilmi asy-syar'i. Hendaklah kita mengisi terus waktu-waktu kosong kita dengan apa? Dengan al-ilmu. Karena ilmu jelas, setiap kali kita baca, maka insya Allah ilmu itu akan bertambah. Jadi jelaslah kebatilan-kebatilan, penyimpangan-penyimpangan. Bahaya jika amal tidak ada ilmu. Ya, maka fatallah akibatnya. Contoh yang terjadi yang telah kita jelaskan kemarin. Untuk itu, ya, hendaklah kita kokohkan diri kita di atas ilmu, terus pelajari agama ini sampai akhir hayat kita. Beribadah kepada Allah lah sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah oleh kalian Rabb kalian sampai datang kematian. Menyembah Allah, beribadah kepada Allah hanya mati saja yang batasnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, ilmu sebelum beramal sangat penting. Kita harus mengilmui apa yang akan kita amalkan. Karena kalau tidak, salah-salah kita akan terjerumus kepada bid'ah ataupun kesyirikan. Bid'ah lebih disenangi syaitan ketimbang maksiat. Karena orang yang berbuat maksiat merasa dirinya berbuat maksiat dan ada harapan untuk bertaubat. Sedangkan pelaku bid'ah merasa bahwa dirinya sedang beribadah kepada Allah. Jadi, harapan untuk bertaubat dari bid'ahnya sangat kecil, sebab ia tidak merasa berbuat salah. Adapun syirik merupakan dosa besar yang paling besar yang pelakunya tidak akan diampuni kalau mati dengan membawa dosa syirik tersebut, atau pelakunya mati sebelum bertaubat dan dia akan kekal di dalam neraka. Nauzubillah. Saking pentingnya mengenai ilmu ini, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dalam ilmu dunia, bagaimana ia dapat menulis kalau belum pernah belajar menulis? Bagaimana mungkin seseorang bisa menegakkan sholat secara benar padahal ia belum belajar bagaimana tata cara sholat yang benar? Bagaimana bisa berwudhu dengan benar sedangkan dia tidak pernah mau belajar untuk berwudhu yang benar? Bukankah orang yang mau belajar pasti lebih tahu dan lebih benar tata caranya daripada orang yang tidak pernah belajar? Demikianlah beberapa bentuk kemuliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan terhadap para pemilik ilmu, sehingga tidak sama kedudukannya dengan mereka yang tidak memiliki ilmu. Dan betapa bahayanya seseorang beramal tanpa ilmu. Juga bersama kita saksikan kejadian beberapa waktu lalu, perilaku jemaah haji Indonesia melakukan ibadah tanpa ilmu. Inilah salah satu contoh amalan yang terjadi jika seseorang beramal tanpa ilmu. Maka marilah kita bersama mengambil pelajaran dari kejadian ini. Sampailah kita di akhir acara pada episode kali ini, semoga mencerahkan.
Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.